Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya sahabat muda Parents Hebat yang ada di rumah? Saya punya satu pertanyaan nih untuk teman-teman generasi muda yang wajib kamu jawab. Kira-kira masih layakkah universitas dipertahankan di tahun-tahun mendatang dengan sistem konvensional yang seperti sekarang ini? Sedangkan dunia sudah memasuki abad digital yang semuanya serba teknologi, robotik, AI, dan metaverse. Sekali lagi pertanyaan untuk sahabat muda yang ada di rumah. Masih layakkah universitas dipertahankan? Dan bukan tidak mungkin universitas akan tenggelam dengan sendirinya. Well, sahabat muda, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kira-kira universitas ini akan tenggelam dengan sendirinya, apa dan mengapa sebabnya, kita bahas yang lain dahulu, yaitu tentang realita atau faktanya yang ada. Teman-teman tahu berapakah jumlah angka pengangguran di negara kita tercinta ini? Yap, jumlah angka pengangguran di negara kita sebanyak 59%. Dan yang lebih memiriskan adalah umur dari para pengangguran itu adalah usia produktif, yaitu 15 sampai 29 tahun, di mana usia yang masih sangat muda dan badan yang masih kuat. Nah, apakah penyebabnya? Satu faktor penyebab utamanya yaitu adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari pekerja dengan lapangan yang tersedia, lapangan pekerjaan yang tersedia. Guys, memang lapangan pekerjaan ini memang pada dasarnya adalah PR dari pemerintah untuk menyediakan jumlah lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya universitas, maka banyak sekali lulusan-lulusan ataupun sarjana yang memang membutuhkan pekerjaan. Nah, karena adanya ketidakseimbangan tersebut, maka yang ada angka pengangguran di negara kita cukup tinggi. Tapi tenang, bukan hanya di negara kita. Masalah ini pun sama di beberapa negara, sama tentang masalah pengangguran. Dan yang lebih mencengangkan, setiap tahunnya ada sekitar 400.000 sarjana teknologi informatika yang hasilnya tidak sesuai atau tidak memuaskan. So, berarti ini bukan hanya salah mahasiswa dong, tapi juga universitas dong. Masih layak tidak dengan dengan meluluskan para sarjana yang ternyata tidak memiliki kapabilitas. Tapi sahabat muda, jangan khawatir nih, ada berita keren, berita bagus ini untuk teman-teman muda, jiwa-jiwa muda nih ya, yang sedang mencari pekerjaan, yang barusan lulus dari kampus ataupun dari universitas. Google memiliki sebuah program, ya, apa programnya, bagaimana dan seperti apa, yuk kita bahas bersama-sama. Program ini namanya adalah Google Career Certificate. Nah, masih bingung apa itu Google Career Certificate? Yap, teman-teman. Jadi, program ini dibuat oleh Google untuk mengadaptasi tingkat ataupun zaman digital yang sudah semakin tinggi. Apa sih yang dikerjakan atau yang diberikan oleh Google Career Certificate ini? Gini guys, banyak sarjana ataupun banyak mahasiswa yang ternyata lulus dengan nilai sekian, dengan kumlot, bahkan dengan nilai kumlot, tetapi ternyata tidak memiliki kualitas dan kapabilitas. Nah, oleh karena itu dalam program ini, program yang keren ini, ternyata kita nggak perlu kuliah, nggak perlu panjang-panjang, lama-lama, bahkan mengeluarkan uang yang banyak. Ternyata dalam Google Career Certificate ini, teman-teman akan mengikuti pelatihan. Satu, waktunya nggak pakai lama, cukup 6 bulan saja. Dua, biayanya ternyata cukup murah, $235 saja. Kalau di Amerika itu kalau kita kurskan itu sekitar 3 juta mata uang rupiah. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri sangat murah bun, dimulai dari Rp500.000. Nah, tadi sudah waktunya, kemudian biayanya. Nah, sekarang siapa yang mengajar? Para tenaga yang sudah terdidik, terlatih, profesional dan berpengalaman. Jadi selama 6 bulan itu teman-teman akan diberikan pelatihan secara online yang kurikulumnya dan materinya tidak kalah dengan sarjana S1, yaitu 4 tahun. Bayangkan teman-teman, tidak kalah dengan sarjana S1. Nah, informasi ini teman-teman disampaikan oleh Scott Beynon selaku
presiden dari Google of East Asia Pacific. Ditambahkan pula oleh Sundar Pichai, seorang CEO Google and Alphabet, yang menambahkan bahwa dari lulusan Google Career Certificate ini dijamin bahwa mereka memiliki nilai yang tinggi dan akan bisa masuk ke perusahaan startup pilihan teman-teman. Dan Google Career Certificate ini manfaatnya ya teman-teman ya, kalian bisa meningkatkan value ataupun kapasitas kemampuan diri kalian, sehingga kalian bisa bersanding ataupun bersaing dengan yang para lulusan dari kampus-kampus atau universitas ternama, dan juga kalian juga bisa bersaing dengan para pekerja profesional atau yang mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Kalian tahu kan bahwa di setiap perusahaan akan terjadi keluar dan masuk ritme karyawan. Artinya tidak semua lulusan yang fresh graduate dan juga memiliki nilai cum laude itu akan dengan pasti diterima di sebuah perusahaan-perusahaan. Nah, oleh karena itu inilah apresiasi Google ataupun kehadiran Google untuk memberikan semangat dan support untuk teman-teman yang tidak harus atau tidak perlu berbasic pendidikan formal. Wow. Nah guys, kalau itu tadi kita membahas tentang Google Career Certificate-nya. Sekarang pertanyaannya, karena kita domisilinya di Indonesia, ada nggak sih program itu di Indonesia? Jangan khawatir teman-teman, Google bekerja sama dengan Yayasan Filantropi Google.org telah menyediakan dana 28,7 miliar yang digunakan untuk memberikan fasilitas untuk memberikan pelatihan kepada peserta ataupun orang yang ada di Indonesia sebanyak 10.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Jangan sia-siakan, ini banyak peluang yang keren untuk teman-teman yang ingin selalu upgrade ataupun meningkatkan value dirinya. Segera berselancar di grow.google. Next guys, Google juga bekerja sama dengan INCO dan Yayasan Plan Internasional Indonesia untuk memberikan beasiswa ini. Google juga mensupport kegiatan dari Kominfo, yaitu mengadakan sebuah beasiswa yang bernama Digital Talent Scholarship. Nah, di sini semacam kampusnya mungkin seperti itu, dan ada jurusan begitu ya. Mungkin sama kalau di perkuliahan dia katakan seperti jurusan begitu. Ada 6 akademi, ada 7 akademi yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan passionmu. Apa saja ketujuh jurusan itu atau akademi yang disediakan oleh Digital Talent Scholarship, yaitu 1. Fresh Graduate Academy, 2. Professional Academy, 3. Vocational School Graduate Academy, 4. Thematic Academy, 5. Government Transformation Academy, 6. Talent Scouting Academy, dan ke-7 Digital Entrepreneurship Academy. Karena nanti teman-teman ketika kalian akan memasuki dunia kerja, ternyata pertanyaannya sekarang sudah bukan ijazah lagi, sehingga bye-bye ijazah. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu udah dapat sertifikat dari Google Career Certificate atau belum? Pakai jurusan apa? Nah, ini ternyata menjadi jaminan kita untuk bisa bersanding, bersaing, memasuki ke dunia pekerjaan yang setidaknya ada 5 pekerjaan yang masih ngeksis, yang memang akan dibutuhkan. Inilah yang memang akan menguasai 5 pekerjaan ini, yang akan menguasai di abad digital nantinya, di abad robotik, abad AI, abad metaverse. Nah, berarti teman-teman minimal harus 1 dari 5 pekerjaan ini dong yang dituju. Apa goal dari akademi yang kamu ikuti tadi? Apa saja pekerjaan yang dicari orang di abad digital nanti? 1. Data analytics, 2. Digital marketing dan e-commerce, 3. IT support, 4. Project management, dan 5. UX design. Jadi sekarang kesimpulannya ada di tangan kamu. Apakah masih akan mengikuti perkuliahan di universitas dengan model konvensional, ataukah berkembang bersama Google? Well, bagi kamu yang merasa hari ini menerima penuh pencerahan, boleh tulis di kolom komentar.
Salam kita mempersiapkan sehat akal, sehat mental, dan cerdas akal, cerdas mental bersama Parents Hebat.